أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي المصطفى كتب قاصدنا مبهرنا رمضان يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا مبهرنا رمضان يا واسع محمد سيد القوم وثقولا والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين وهم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وقدوتنا علينا محمد محمد البشري أن رضا علينا من علومه وبركاته وكرامته سبحانه سيدنا ورسولنا وآبائنا وأمتنا جدنا سيدنا وأماماتنا وخالنا وخالتنا وواجبات علينا وعليكم أجمعين خصوصا برحمة أهل المسجد المجاهدين بالعالم وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وشر من دارهم ودارهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbiral kainat wa khalaqal ardina was samawati. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil mu'jizati dhahirat alladzi hasala min nurihi wujudil kainat. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa yusra li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih Pak Haji Abdul Aziz selaku Khalifah majelis kita pada malam hari ini. Khalifah dari Ayahanda Ridwan Abdullah Ali terus. Semoga beliau berdua tercatat dalam catatan orang-orang yang disayangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, para guru, para ustaz sekalian sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini tercatat juga dalam catatan hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang tercatat dalam catatan murid-muridnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan semoga kita semua mendapat kemanfaatan dari ilmu beliau sehingga kita terarah, tertuntun, terbina dan terbimbing dalam meraih menggapai pencerahan ilahi, pencerahan ruhani kita, sehingga kita lebih bisa mengenal ilahi kita,
Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sekalian mendapat hidayah, juga taufik, inayah, dan juga maghfirah, sehingga kita termasuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala an, beliau Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala berkata, Su'ila al-Fudail bin Iyad fagila lah ya Aba Ali, mata yakunur rajul salihan. Qala idza kanat an-nasiha fi niyati wal khauf fi qalbi wa sidqu fil lisani wal amal salih fi jawarihi. Syekh Fudail bin Iyad, beliau pernah ditanya. Syekh Fudail ini sudah diceritakan, beliau ini seorang hamba Allah yang dulunya seorang ulama, seorang wali, yang dulunya kepala perompak dan perampok. Kalau perampok datang ke rumah, kalau perampok di jalan-jalan, kalau kita begal ya. Yang mendapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tobat dari kesalahannya, kemudian mengembara, belajar ilmu, belajar kepada guru-guru, dan kemudian beliau menjadi seorang alim, seorang alamah, bahkan bukan seorang alim, seorang alamah. Artinya alamah itu sangat mubalaghah dari alim. Jadi bukan hanya orang ngerti 2-3 bidang studi keilmuan dalam agama Islam, tapi juga alamah itu mutafannin, tabakhur fil ulum. Jadi menguasai berbagai fan keilmuan. Beliau juga mufassir, beliau juga muhaddis, bahkan beliau ini zahid, ahli zuhud. Banyak murid-murid beliau. Beliau wafat pada tahun 187 Hijri. Jadi masih periode awal-awal zaman tabi'in. Beliau terkenal, Fudail bin Iyad, Syekh Fudail bin Iyad. Dan beliau pernah ditanya, Ya Aba Ali, mata yakunur rajul sholihan. Wahai ayahnya Ali, kunyah di dalam tradisi Arab itu biasa, bapak itu suka dipanggil dengan nama anak. Anaknya Ali. Syekh Fudail ini punya anak Ali, yang biasanya yang dikunyahkan ke bapak itu anak sulung, anak pertama. Wahai Aba Ali, kapan seseorang bisa disebut orang yang soleh? Jadi, kapan seseorang itu disebut orang soleh atau jadi orang soleh? Qala, beliau menjawab. Nah, beliau ini ulama, maka perkataan beliau itu berdasarkan Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah SAW. Qaulul ulama mustanbitatun anil Quran wal hadis. Jadi perkataan ulama itu hasil istinbat dari Al-Quran dan hadis. Jadi perkataan ulama bukan perkataan yang sekedar keluar dari nafsu lidah dan akalnya saja, tapi berasal dari Al-Quran dan hadis.
Nah, beliau menjawab, Syekhul bin Iyad ketika ditanya kapan seseorang itu disebut orang yang saleh, idza kanat an-nasiha fi niyati. Seseorang bisa dikatakan orang soleh adalah manakala niatnya, dalam niatnya terdapat nasihat. Jadi dalam niatnya terdapat nasihat atau niat yang tulus, yang bersih. Wal khauf bi qalbi, dan bila mana di dalam hatinya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut terhadap ancaman-ancaman Allah, takut terhadap hukuman-hukuman Allah. Wasidku fi lisani, ai idza kanat sidku fi lisani. Fal atu bil wawi ala tikraril awamil fataqdir idza kanat asidku fi lisani. Bila mana di dalam lidahnya, perkataannya terdapat kejujuran. Artinya bila mana ucapannya jujur, sidik omongannya. Wal amalu sholeh fi jawarihi, dan bila mana di anggota tubuhnya itu terdapat amal soleh. Artinya anggota tubuhnya digunakan untuk menjalankan, melakukan amal yang saleh, amal yang baik, amal yang terpuji, yang disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada berapa? Satu, bila mana niatnya tulus. Kedua, hatinya takut kepada Allah. Ketiga, ucapannya jujur. Keempat, anggota tubuhnya menjalankan amal soleh. Inilah, ketika itulah seseorang bisa disebut seorang yang saleh. Apa ya? Insyaallah, mudah-mudahan. Karena kita juga semua ini ingin menjadi orang saleh. Jangankan yang sudah kenal majlis, jangankan yang sudah kenal kitab, sudah pernah mendengar perkataan ulama, bahkan orang yang dalam kesehari-harian yang bergelimang dosa pun di dalam lubuk hatinya ada jeritan ingin berontak dengan kesalahannya, ada keinginan menjadi hamba yang soleh. Nuraninya itu menjerit, cuma karena dia sudah didominasi oleh nafsu, lemah. Keinginan-keinginan itunya lemah, kalah dengan nafsunya dia. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah sudah memilih kita, menentukan kita, menghadirkan kita di satu perkumpulan, di satu majlis yang Allah pandang, yang Allah lihat dengan kasih sayangnya. Insya Allah pandangan Allah ini membuat nanti kita mampu memerangi nafsu kemanusiaan kita. Mudah-mudahan perkataan Syekhul bin Iyad ini juga menjadi penuntun, menjadi pedoman untuk kita, sehingga kita termasuk yang disebut ar-rajul as-salih. Qala Allah Ta'ala fi Mi'rajin Nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita sekalian Mi'raj, ya Allah berkata kepada beliau, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Ahmad, nama lain baginda Nabi kan Ahmad. Ya Allah memanggil beliau dengan nama Ahmad. Panjang sebetulnya penjelasan, memang waktu ya, insya Allah kapan-kapan penjelasan tentang Ahmad ini, nama dari baginda Nabi SAW. Yang jelas Allah memanggil beliau dengan panggilan Ahmad, ya Ahmad, yang dimaksud beliau SAW, in ahbabta, kata Allah, in ahbabta an takuna awra'an nas, wahai Ahmad, jika kamu ingin menjadi orang yang paling wara', jika kamu ingin menjadi manusia yang paling apik, paling wara'. Mungkin kita sudah pernah mendengar istilah wara'. Oh, beliau ini adalah seorang alim yang wara', kiai yang wara', syekh yang wara'. Orang yang paling wara', paling apik. Ya, orang waro ini jangankan yang haram, yang subhat aja dihindari. Pajahad di dunia, berarti salah satu upaya kita sehingga kita terarah menjadi manusia yang waro, sesuai perkataan Allah, kalam Allah kepada baginda Nabi, jika kamu ingin menjadi orang yang paling wara, maka pertama fajhad di dunia, juhudlah kamu di dalam dunia. Satu, juhud di dalam dunia, dalam urusan dunia. Kedua, warga fil akhirat, senangilah urusan akhirat. Jadi dalam urusan dunia juhud, dalam urusan akhirat senang urusan akhirat. Urusan akhirat itu banyak, artinya apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah senangi, apa yang Allah anjurkan kepada kita, itulah urusan akhirat. Terbalut dalam balutan agama, itu urusan akhirat. Iman, Islam, ihsan. Fagola, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam balik berkata, Ilahi, kef azhadu fi dunia. Ya Allah, bagaimana cara saya juhud di dunia? Bagaimana saya bisa juhud di dunia? Qala, Allah Subhanahu wa taala menjawab, khudh min dunya bi ghadri ta'am wa syarab wa libas. Cara kamu juhud di dalam dunia yaitu cukup kamu ambil dunia dengan timbangan, ukuran yang mencukupi kebutuhan makan dan minum kamu, juga pakaian kamu. Jadi kadar ukuran dunia yang diambil yaitu makanan, minuman, dan pakaian yang dibutuhkan. Bukan yang diinginkan, yang dibutuhkan. Kalau keinginan beda lagi. Jadi sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Itulah ukurannya. Wala tudahhir ligon.
dan tidak perlu kamu simpan untuk besok, untuk nanti. Jadi jangan khawatir nanti tidak makan, ya. Jangan khawatir nanti besok tidak makan, tidak minum, tidak kembali baju. Inilah juhud. Wadum ala dzikri. Wadum ala dzikri, dan terus meneruslah, dawamlah mengingatku, kata Allah. Jadi teruslah atau dawamlah mengingatku. Dalam keterangan lain, hai sumakunta, dimanapun kamu berada. Gitu. Jadi dalam berbagai hal, dalam berbagai situasi dan kondisi, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, lalu kemudian Nabi berkata lagi, "Kaif ya Rabb, kaifa adumu ala dzikrik?" Ya Allah, bagaimana aku bisa terus-menerus mengingat Engkau, berzikir kepada Engkau? Faqala, Allah menjawab, bil khulwah aninas, yaitu dengan cara khalwat. Khalwat itu apa? Menyepi. Aninas, dari orang banyak. Artinya masyarakat umum. Waj'al naumak as-shalah, lalu jadikanlah sholat sebagai tidurmu. Wa ta'amak al-ju, dan kelaparan adalah makananmu. Artinya ganti waktu tidur digunakan sholat. Makanan digunakan perut kenyang diganti dengan lapar, dengan puasa. Atau enggak puasa juga tadi biqadri ta'am wal libas wasyarab wal libas, kadar untuk kebutuhan, bukan karena keinginan. Karena kalau berangkat dari keinginan itu nafsu. Kalau kebutuhan itu berangkat dari syariat, perintah Allah, kita juga la darara wala dirara. Jangan sampai membahayakan tubuh kita, jiwa kita. Tubuh kita ini butuh asupan makanan, gizi, dan lain-lain. Penuhi kebutuhan tubuh kita. Makanya kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan tidak akan ada habisnya. Hari ini ingin A, esok ingin B, terus gitu. Nggak ada habisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan wa rabbah fiha tuksirul hamma wal hazan atau wal husna. Zuhud dalam dunia itu menyenangkan hati, mengistirahatkan hati dan badan. Jadi badan kita, hati kita rileks dengan juhud. Bisa dimengerti nggak? Bisa dipaham? Hati kita senang, santai, rileks dengan juhud. Demikian pula badan. Ya semakin banyak makanan yang kita makan, ya berarti ada tuntutan tubuh kita nih, ya,
lambung dia bekerja memproses makanan itu, menggiling itu, kemudian terus. Jadi makanan masuk ke tubuh kita itu adalah beban bagi tubuh kita. Semakin berkurang makanan yang masuk juga minuman, maka beban tubuh kita juga semakin ringan. Demikian juga hati. Karena di antara penyebab kerasnya hati dan gelapnya hati adalah makan dan minum. Apalagi nanti makan minumnya yang, mohon maaf, misalkan yang tidak terjamin kehalalannya, ini membuat hati kita gelap dan keras. Man kasura lahamu kasura lahmu, wa man kasura lahmu kasura sarobu, wa man kasura qalbu kosa qalbu. Barang siapa orang yang banyak makan, maka banyak minumnya. Barang siapa yang banyak minumnya, nanti banyak tidurnya. Barang siapa orang yang banyak tidurnya, keras hatinya. Wa rabbah fiha tuksirul hamma, dan senang dalam urusan dunia, senang ingin dalam urusan dunia, tuksirul hamma wal huzna, memperbanyak kebimbangan, kegalauan dan kesedihan. Karena penyakit pun berawal dari makanan. Ketika sudah ada penyakit di tubuh kita, emang kita senang? Kan sedih, kan bingung, apalagi udah ada ini yang dari dari dokter. Hasil check up ke dokter, wah bapak ini penyakit A. Sedih kan kita. Maka ada cerita orang tidak mau berobat ke dokter karena tidak mau mendengar hasil pemeriksaan dokter, takut dengarnya. Itu contoh kecil saja. Hubudunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Wa zuhdu fiha, dan zuhud dalam dunia, ra'su kulli khairin wa ta'ah, adalah kepalanya segala kebaikan dan taat. Paling tidak kita ini zuhudnya zuhud am, zuhud kaum awam, ya. Karena zuhud pun ada zuhud am, zuhud khas, zuhud khas. Jangan kita lihat zuhud yang khawasil khas, juga zuhud yang khas. Kita ini awam, maka sesuaikan dengan level yang awam. Zuhud am, zuhud umum yang berlaku untuk orang-orang seperti kita. Nanti beda lagi kalau zuhud khas, zuhudnya ulama-ulama, orang-orang yang sudah khas masuk golongannya, gitu. Paling tidak standar zuhud kita itu tadi, keperluan dunia ini, kebutuhan dunia ini, apa yang kita raih, apa yang kita ambil dunia ini berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Bisa begitu kita, masya Allah, sudah alhamdulillah. Makanan yang kita ambil, yang kita gunakan untuk kebutuhan, materi yang kita cari itu untuk kebutuhan.
bukan keinginan. Karena kalau bicara keinginan nggak ada habisnya nanti. Kita akan diperbudak oleh keinginan kita. Tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh keinginan. Tapi kalau berdasarkan kebutuhan, ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan memenuhi kebutuhan tuntutan tubuh kita juga ibadah bernilai taat. Allah yang perintahkan agar kita memenuhi kebutuhan tubuh. Maka ketika kita makan, minum, pakaian berdasarkan keinginan tanpa sadar, kita sudah menyelisihi perintah Allah, perintah syariat. Nah, mudah-mudahan kita mampu dengan bantuan, pertolongan, inayah dan taufik dari Allah. Jadi memaknai juhudnya jangan terlalu tinggi, cukup sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita melihat juhudnya, contoh Sayyidina Al-Imam Sya'al-Azim, beliau berangkat dari negeri tanah airnya, kelahirannya, untuk mengambil haji tanpa membawa bekal sedikit pun. Tanpa membawa bekal sedikit pun. Ketika di perjalanan beliau bertemu dengan seseorang, dilihat beliau tidak bawa bekal apa-apa, ditanya, kenapa Anda tidak bawa bekal? Perjalanan Anda jauh, bukan perjalanan sebentar. Jawab beliau apa? Bagaimana aku bisa membawa bekal? Di sana pun adalah milik Allah, di sini milik Allah. Bagaimana bisa aku tidak percaya dengan Allah, pemilik tempat yang hendak aku datangi? Masya Allah ya. Ini untuk level yang khawasil khas. Wahukia dan dihikayatkan ana ba'dos salihin, dihikayatkan ada sebagian orang saleh mawa ala jamaah, lewat orang saleh ini melewati beberapa kumpulan orang. Misalkan seperti kita lagi berkumpul, ada yang lewat. Faidan bitobib. Nah, ketika orang ini melewati sekelompok orang, ternyata di kumpulan orang-orang itu ada seorang dokter, yasifud da'a wa dawa, yang lagi menjelaskan penyakit dan pengobatannya. Ya, lalu dokter lagi menjelaskan, menyampaikan penyakit dan sekaligus obatnya sama orang-orang yang hadir tersebut. Fagola, lalu orang ini berkata, ya mu'allijal azab, how to allijul qulub. Wahai ahli kesehatan, ahli pengobatan, apakah Anda mampu menangani hati, mengobati hati? Fagola atau bim. Lalu dokter tersebut menjawab, naam. Oh iya. Sipli daun. Coba ceritakan apa penyakitnya. Silakan sebutkan apa penyakitnya. Fagala. Lalu orang tersebut menjawab, adlamat kutunu, dosa-dosa membuat hati itu menjadi gelap. Jadi hatiku gelap karena banyaknya dosa. Fakosa wajaba,
yang akhirnya hatiku menjadi keras dan kurang ajar. Fahallah min ilaj. Apakah ada cara penanganannya supaya hatiku bisa sembuh penyakitnya? Faqalat tabib. Lalu si dokter itu menjawab, ilaju cara penanganan hati yang keras dan sakit tersebut adalah at-tadarru. Pertama, tadarru, merendah diri kepada Allah, wal ibtihal, dan berserah diri kepada Allah, wal istighfar ana alaih, dan memohon ampunan kepada Allah di penghujung malam, wa atrafan nahar, dan di penghujung siang. Wal mubadarah ila ta'atil ajijil ghafar, dan bergegas, semangat, giat menjalankan taat kepada Zat yang Maha Gagah Perkasa dan Maha Pengampun terhadap dosa-dosa. Wal i'tidar ila malikil jabbar, dan mengadu i'tidar, memohon maaf, memohon segala kesalahan kekurangan kepada Sang Raja yang Maha Gagah Perkasa, yaitu Allah. Fahadih mu'alajatul qulub. Nah, ini semua adalah cara penanganan hati atau obatnya hati. Wa syifa min ulumil ghuyub, dan kesembuhan dari ilmu-ilmu yang tidak tidak terlihat. Fasohar rajul as-soleh wa madha baqiya, lalu orang itu pun merintih, menangis, dan berlalu pergi. Faqwaqala, dan dia berkata, ni'mat tabib, benar dokter ini, benar apa yang disebutkan, yang diucapkan dokter ini. Anta asabda ilaja qalbi, Anda tepat, Anda benar dalam menangani hatiku. Faqala tabib, lalu dokter itu berkata, hada mu'alajatul qalbin man taba wa raja'a bi qalbihi ila barri tawab. Ini adalah cara penanganan hati orang yang tobat dan kembali kepada Allah dengan hatinya. Bisa ini diingat. Satu, tadarru kepada Allah. Dua, ibtihal. Tadarru, ibtihal sama maknanya, yang merendah diri dan berserah diri kepada Allah, dan kemudian istighfar di penghujung malam dan penghujung siang, dan bergegas dalam menjalankan taat, artinya giat menjalankan taat dan memohon maaf atas segala kesalahan kepada Allah. Ini obatnya hati. Wahukia wallahu a'lam. Waktunya sudah habis, kita cukupkan. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal untuk kita demi untuk bisa meraih keridhaannya Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, mari kita tutup majelis ini adalah majelis. Ya Rabbana tawarna bi'atina tawarna wa lana sirrana adalaka asyamna Radu alaina tawbah Tersil kula hawbah Wastur lakal mawati Wa amin rawati Waghfir li walidina Rabbi wa mawludina Wa ali wal irami Wa
سائر الهلال وكل ذي محبة أغير الصغار والمسلمين أجمع من رب أسمع فتزوج دمنا لفي سبيل مع بالمصطفى رسولي نعطى بكل سني صلى وسلم ربي عليها الحبي وآله وصحبه عدد تخصيصه والحمد لله بالباقي والتمام والحمد لله بالباقي والتمام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وجنتنا وعقول الرياح عزيز الكفار يا رب العالمين صلى الله سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله